Hai, Assalamualaikum. Hari ini, Repi akan membahas tentang mahar. Jadi ada beberapa kemarin saya lihat di sosial media, terutama sosial media saya. Kalau kalian pengguna Facebook pasti tahu, di beranda-beranda Facebook itu banyak dari laki-laki yang menggugah tulisan. Jadi intinya laki-laki tersebut mengatakan bahwa yaudah sih, perempuan tuh maharnya murah aja biar nggak menyulitkan kita untuk para lelaki. Intinya seperti itu. Kalau dari pihak perempuan yang notabene-nya menginginkan mahar tersebut bernilai tinggi, karena menurut mereka mahar tersebut sebagai bentuk menghargai hak-hak mereka dan sebagai bentuk perhatian terhadap harga diri seorang perempuan. Jadi, apakah boleh mahar tersebut bernilai tinggi? Ataukah harus murah? Dalam Islam, mahar diartikan sebagai pemberian laki-laki berupa benda atau barang atau yang dikenal dengan istilah mas kawin kepada perempuan. Yang barang ini atau mas kawin ini sebagai bukti bahwasanya laki-laki tersebut benar-benar mencintai seorang perempuan dengan mahar tersebut. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 4. Wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan faquluhu hani'am mari'ah. Yang artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah. Ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya pria wajib memberikan mahar kepada seorang wanita apabila berlangsung akad nikah. Kemudian, jika kami para wanita memberikan kembali sebagian dari mas kawin yang kalian berikan, itu nggak apa-apa hukumnya, asal dengan penuh kerelaan. Terus, apakah benar keberkahan dalam pernikahan itu ditentukan dari mahar? Nah, kalau ini kita merujuk kepada hadis yang disabdakan oleh Rasulullah dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya paling besar berkah dalam pernikahan adalah yang paling memudahkan dalam mahar. Dan ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya anugerah dari seorang perempuan adalah yang memudahkan pinangan, mahar, dan dalam memberikan kasih sayang. Dari sini kita bisa mengetahui hakikatnya seorang perempuan itu harus memudahkan maharnya, bukan memurahkan ya, memudahkan maharnya. Apakah beda mudah dan murah? Tentu beda. Kalau mudah itu kita melihat dari perspektif dari laki-laki tersebut. Apabila laki-laki tersebut secara ekonomi dia tidak mampu, maka kita memudahkan dengan memurahkan mahar kita. Dan apabila laki-laki tersebut mampu secara ekonomi, artinya dia orang kaya dan berkecukupan, kita bisa memberikan mahar yang sesuai dengan keadaan dia. Artinya bisa murah, bisa juga mahal, yang sesuai dengan kemampuannya. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa saya bilang mahar tersebut boleh murah dan boleh tinggi? Karena pada hakikatnya kita bisa melihat dari kata mudah, memudahkan, yang artinya sesuatu yang mudah dilihat dari kondisi laki-laki tersebut. Apakah dia mampu atau tidak? Jika dia orang kaya, misalkan konglomerat dan lain sebagainya, sah-sah saja bagi kita yang perempuan memberikan mahar yang tinggi, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan ya. Sebaiknya kita sebagai perempuan berkaca dari kisah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Fatimah, dia tidak memandang laki-laki dari segi harta, karena pada saat itu Fatimah dilamar oleh sahabat Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab sebelum Ali bin Abi Thalib melamar Fatimah.
Tetapi dua khalifah tersebut ditolak lamarannya oleh Fatimah. Dan Fatimah lebih memilih Ali. Padahal Ali bin Abi Thalib keadaannya sangat miskin. Sampai-sampai ia tidak mempunyai mahar untuk melamar Fatimah putri Rasulullah. Kemudian dengan ragu-ragu dia menghadap Rasulullah. Dari riwayat Ummu Salamah diceritakan bagaimana proses lamaran tersebut. Ketika itu kulihat wajah Rasulullah nampak berseri-seri sambil tersenyum. Baginda berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, apakah engkau mempunyai suatu bekal mas kawin?" "Demi Allah," jawab Ali, "dengan terus terang engkau sendiri mengetahui bagaimana keadaanku. Tak ada sesuatu yang tidak engkau ketahui tentang aku, wahai Rasul," kata Ali. Kemudian singkat cerita, Ali hanya mempunyai pedang, unta, dan baju besi. Jadinya yang diberikan mahar dari Ali kepada Fatimah ialah baju besi. Baju besi ini sepadan dengan harga mas kawin 400 dirham. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan atau mengambil hikmah bahwasannya memberikan mahar yang memudahkan. Artinya kita sebagai wanita memudahkan mahar tersebut dan tidak mempersulitnya, dan juga tidak berlebih-lebihan dalam meminta mahar. Seperti kisah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anhu tadi, mereka menikah walaupun Ali hidup dengan Fatimah diarungi di tengah kemiskinan, tapi karena rasa saling suka, saling cinta, jauh di atas itu, atas dasar cintanya kepada Allah, mereka menikah atas mahar baju besi yang hanya seharga 400 dirham. Pada zaman itu 400 dirham sangatlah murah. Maka dari itu janganlah kita mempersulit mahar tersebut. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini layak untuk dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.